warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita membaca surah Thaha dengan tafsirnya dan mengambil faedah dari surah ini, pelajaran dan petunjuk agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita dan kita dikategorikan termasuk orang-orang yang ahlullah wa khassatuh, orang-orang kekhususannya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ahlinya Allah dan didoakan oleh para malaikat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, al-mahirul bil-Qur'an ma'a safiratil kiramil bararah. Orang yang pandai dalam hal Al-Quran, membaca, mengamalkannya, itu bersama para malaikat-malaikat yang baik. Didoakan oleh para malaikat, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fi qira'atihi wa huwa syaq 'alaihi lahu ajran. Sedangkan orang yang membaca Quran dan dia berusaha tapi lelah, capek, agak susah, merasa berat, tetap dia dikasih 2 pahala. Ini menunjukkan keberkahan Al-Quran. Hadirin sekalian, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita membaca surah Thaha pada ayat yang ke-83, di mana pada ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun. Kemudian Nabi Musa membawa baninya, kaumnya, Bani Israel keluar dari Mesir, ya, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyeberangi Laut Merah, dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa, kemudian menjadi 12 jalan yang bisa dilalui oleh Bani Israel yang jumlahnya 12 suku, ya, dan dalam keadaan kering. Ini termasuk mukjizat yang agung yang langsung dilihat oleh Bani Israel. Ya, bukan satu jalan tapi menjadi 12 sesuai dengan sukunya Bani Israel. Anak-anaknya Yakub berapa? 12. Hadirin sekalian. Karena masing-masing suku fanatik satu sama lainnya. Itu pun sama Allah Subhanahu wa taala masih mereka diberikan rahmat, dikabulkan doanya sehingga mereka selamat dari kejaran Fir'aun, sedangkan Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Ini juga pelajaran hadirin sekalian bahwasanya setiap kezaliman, setiap kekafiran walaupun kuat, ya, walaupun lama berkuasa, toh akhirnya akan jatuh. Ya, akhirnya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dibiarkan orang yang berbuat zalim. Ya, di antara 2 hal yang memang sama Allah Subhanahu wa taala cepatkan hukumannya di dunia ini adalah uququl walidain wadzulm, ya, yaitu durhaka kepada kedua orang tua dan berbuat zalim sama orang. Itu akan dicepatkan hukumannya di dunia, dibinasakan atau diberi sesuatu hukuman yang keras. Begitu juga nanti di hari kiamat diberikan siksa yang lebih pedih lagi, yaitu siksa akhirat. Ya, dan juga di sini Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang beriman. Ya, janji Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian akan menolong orang-orang yang beriman dan akan menghancurkan orang-orang kafir. Walaupun orang kafir itu kuat, jumlahnya banyak, teknologinya canggih, itu janji Allah akan menolong orang-orang yang beriman ketika mereka melawan orang-orang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan menguatkan kaki-kaki kalian. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah itu ada kisah baru lagi. Pada ayat ini kisah baru lagi sekarang Nabi Musa bersama kaumnya Bani Israel. Bersama kaumnya Bani Israel yang luar biasa juga. Bani Israel ini suka
menyimpang, suka terpengaruh, suka berbuat kufur, membantah nabinya, sombong. Hadirin sekalian, diceritakan semuanya oleh Allah bagaimana Bani Israel ya bersama Nabi Musa alaihissalam yang akan terfitnah oleh Samiri. Siapa Samiri ini? Kita akan ceritakan di sini. Nah, ketika sudah selesai dari laut itu dan diselamatkan dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa langsung ingin menemui Allah dan dia buru-buru, cepat begitu, buru-buru ya, melihat orang Bani Israel sangat lambat. Dia ingin cepat lebih dulu menemui Allah karena dia sudah rindu sekali untuk berjumpa dengan Allah. Maksudnya diajak bicara, bukan berjumpa dalam arti melihat. Tidak ada orang yang mampu melihat Allah di dunia ini, dan ini pendapat yang kuat dari pendapat ahli sunnah wal jamaah. Di dunia orang hanya diajak bicara sama Allah seperti Nabi Musa, seperti Nabi Muhammad SAW, tapi melihat Allah ini pendapat yang lemah. Ya, tapi kita sepakat bahwasanya kaum muslimin, orang-orang yang beriman bisa melihat Allah di surga. Ya, itu sepakat para ahli sunnah, tidak ada yang berbeda. Tapi mereka berbeda dalam masalah akidah, ya masalah ini. Hadirin sekalian, dalam semua masalah akidah ulama ahli sunnah bersatu, tidak ada yang berbeda. Ya, tapi perbedaan itu hanya masalah cabang, masalah ini. Ya, ada sebagian yang mengatakan bahwa orang yang beriman, beberapa orang melihat Allah, ada yang mengatakan tidak melihat Allah, ada yang mengatakan melihat Allah. Rasul melihat Allah itu maksudnya mata hatinya melihat Allah, bukan matanya yang langsung melihat Allah. Ini perbedaan seperti Nabi ketika ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Wahai Rasul, apakah kamu melihat Tuhanmu? Maka Rasul menjawab, "Inni ara nur." Sesungguhnya aku melihat apa? Cahaya. Wa hijabullah baina 'abdi wa baina Allah nur. Itu hijab itu apa? Pembatas antara Allah dengan hamba itu cahaya. Ya, seperti dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah meneruskan di sini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Dan mengapa engkau datang lebih cepat, buru-buru ya meninggalkan kaummu ya Musa? Ya, Allah mengatakan seperti itu. Maka Nabi Musa mengatakan, qalahum ulai ala athari. Musa berkata, mereka itu akan menyusulku dan aku ingin segera bertemu kepadamu ya Rabb. Ini menunjukkan rindunya Nabi Musa kepada Tuhannya, ya, untuk menerima isi daripada kitab Taurah, ya, rindu untuk menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak sabar. Dan begitulah orang yang dipenuhi dengan iman kepada Allah, rindu untuk memenuhi panggilan Allah, rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak sabar untuk melaksanakan perintah Allah. Ini kalau hati orang yang beriman, hadirin sekalian. Sebagaimana Nabi juga pernah berdoa, hadirin sekalian. Dalam doanya Nabi pernah mengatakan, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika. Ya Allah, aku ingin bisa melihat lezatnya wajahmu, bisa melihat lezatnya wajahmu, wasyauqa ila liqa'ika, dan rindu bertemu denganmu. Ya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga kita pakai doa ini, hadirin sekalian. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika. Ya Allah, aku ingin merasakan lezat melihat wajahmu dan kerinduan ingin bertemu denganmu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan, hadirin sekalian, nanti wajah Allah dilihat oleh orang-orang yang beriman tapi di surga. Itulah dikatakan ziyadatu ihsan, tambahan dari kebaikan setelah orang-orang beriman masuk surga. Setelah semuanya sudah selesai, ahli neraka masuk neraka, ahli surga masuk surga. Kemudian Allah mengatakan, wahai ahli surga, maukah aku berikan lagi kebaikan kepada kalian?
Ya Rabb, kita sudah masuk surga, alhamdulillah Engkau masukkan kita surga, kita minum dengan air surga, kita Engkau rubah wajah kami bercahaya putih bersih. Ya, apalagi kenikmatan apalagi, sudah kita sudah semuanya alhamdulillah dapat. Maka aku tunjukkan kepada kalian lebih daripada itu, yaitu kemudian disibak ya wajah Allah ya yang menutupi selama ini, dan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang tiada tara, hadirin sekalian. Tuhan yang selama ini kita sembah nanti bisa kita lihat di mana? Di surga. Sedangkan beberapa kelompok dari kelompok sufi yang mengatakan wali-wali mereka bisa melihat Allah dalam keadaan mimpi atau tidur atau langsung, ini tidaklah benar. Tidak ada riwayat seperti ini. Ya, Nabi saja melihat seperti itu ketika Isra Mi'raj. Diajak bicara iya, tapi melihat tidak. Ya, walaupun ada sebagian ulama mengatakan khusus Nabi pernah melihat, wallahu alam, tapi terjadi perbedaan. Tapi selain Nabi tidak ada, hadirin sekalian. Kalau diajak bicara iya. Nabi Musa diajak bicara sama Allah. Nabi Muhammad juga diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Musa mengatakan, mereka akan menyusulku ya Allah, dan mereka ini lambat. Mereka akan menyusulku dan aku ingin cepat bertemu denganmu. Wa ajiltu ilaika rabbi litardah. Ya, aku ingin cepat bertemu denganmu supaya engkau ridho kepadaku. Ya, luar biasa ini Nabi Musa alaihissalam. Hadirin sekalian, Nabi Musa juga di sini menunjukkan tidak tahu ilmu gaib. Ya, buktinya menurut Nabi Musa bahwa mereka akan menyusul Nabi Musa alaihissalam. Ternyata di tengah perjalanan berbeda, ada masalah. Nggak taunya mereka menyimpang. Ya, Nabi Musa sudah pesan-pesan sama Nabi Harun, saudaranya, ya Harun jaga Bani Israel, hati-hati ya mereka ini. Ya, ternyata apa yang terjadi? Mereka menyimpang, mereka menyembah patung anak sapi, ijl. Patung ya, bukan anak sapinya, tapi patung berupa anak sapi yang disebut dengan ijl. Ijl kan anaknya sapi. Ya, Nabi Musa tidak menyangka mereka berbuat seperti itu setelah mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari cengkeraman Firaun. 400 tahun mereka dijajah oleh orang Mesir, diperbudak, dikerja paksa di Mesir. Setelah mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka justru menyimpang. Makanya dikatakan di sini qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adhallahumus samiri. Sesungguhnya kami telah menguji kaummu. Ya, qad fatanna qaumaka, ya setelah engkau tinggalkan, dan mereka adalah disesatkan oleh Samiri. Wa adhallahumus Samiri. Ada yang mengatakan siapa Samiri ini? Sebagian ulama mengatakan Samiri sebetulnya bukan dari Bani Israel. Dia menyusup ke Bani Israel. Ya, dia ini adalah pengikut paham paganisme, menyembah berhala. Menyembah apa? Berhala, dan dia punya keahlian membuat patung seperti itu. Sehingga dia menyusup ke Bani Israel, kemudian mengacau, membuat fitnah di tengah-tengah Bani Israel. Seperti itu. Mengatakan, wahai Bani Israel, inilah Tuhan kalian. Ya, Musa lupa Tuhannya. Fanasiya, ada yang mengatakan yang lupa bukan Nabi Musa. Nabi Musa tidak pernah lupa Tuhannya. Tapi yang lupa adalah Samiri. Dia tahu sebetulnya tentang Allah, tapi kemudian dia melupakan Allah Subhanahu wa taala, lebih berbuat syirik. Dominan hatinya untuk berbuat apa? Berbuat syirik. Ya, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Hadirin sekalian, padahal ada pada mereka nabi, mereka bertahun-tahun sama Nabi Musa alaihissalam, dan mereka melihat mukjizat bagaimana laut yang terbelah seketika dalam 12 jalan, ya kan? Seharusnya mereka bersyukur kepada Allah, tapi dikatakan di sini wa adhallahumus Samiri, begitu mudah untuk disesatkan oleh Samiri. Gara-gara patung ini bisa bersuara, bukan bisa bicara, bisa apa? Bersuara. Langsung seakan-akan heboh. Ini orang-orang yang terlalu menghormati makhluk secara berlebihan, itu bahaya, sehingga menimbulkan kesyirikan. Berlebihan dalam menghormati syekh, berlebihan dalam menghormati tokoh, berlebihan dalam menghormati orang yang sudah mati,
Ini yang membuat orang itu menyimpang. Ya, dikatakan di sini fa inna qad fatanna qaumaka. Kami ya Musa akan memberikan ujian, fitnah. Fatanna itu apa? Kami memfitnah mereka, kaummu ya Musa. Di dalam Al-Qur'an, hadirin sekalian, arti fitnah ini macam-macam, ya. Ada yang mengatakan fitnah diartikan adalah musibah, ujian. Sebagaimana Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anakmu, hartamu adalah apa? Fitnah. Nabi juga mengatakan inna likulli ummah fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnah, ujian maksudnya, dan ujian umatku al-mal, harta. Kalau sudah harta, kelepak-kelepak sudah. Sekarang ada yang mengatakan memang koruptor, korupsi, karena nggak bagian, nggak dapat kesempatan. Coba dapat kesempatan, ya. Di depannya ada apa? Jabatan, ada harta. Sudah, hadirin sekalian. Waktu masih muda, masya Allah semangat, bela keadilan, ngomong kita harus begini, ya luar biasa. Tapi langsung dikasih uang sudah berubah, ya kan? Itu yang terjadi. Betul kata Nabi, fitnah, hadirin sekalian. Terkadang mengenai orang-orang yang berilmu, ya fitnah harta membuat orang tidak mampu untuk melawan ujian. Ada juga yang mengatakan fitnah di sini adalah pembunuhan. Ya, ada juga mengatakan fitnah ini hujjah. Macam-macam tergantung konteksnya di sini. Yang jelas di sini maksudnya Allah menguji kaumnya Nabi Musa. Qad fatanna qaumaka. Betul-betul kami telah menguji ya Musa kaummu. Ya Allah memakai fatanna kami. Ya, orang-orang Nasrani mengatakan, lihat di Quran kalian itu, kitab kalian. Bukankah Allah mengatakan kami? Berarti Allah itu banyak, bukan tunggal. Kata siapa Allah itu Esa? Buktinya kami di sini maksudnya lebih dari satu. Maka dibantah oleh para ulama, terkadang Allah menggunakan kalimat kami li ta'zim, untuk pengagungan. Ya, Tuhan yang begitu agung ini kadang memakai kata kami. Jangankan Tuhan, manusia aja kalau punya kekuatan, punya kekayaan, mengatakan kami datang ke sini, jangan khawatir, kami akan bantu kalian. Kan begitu ya. Nggak mengatakan saya, tapi apa? Kami. Padahal dia satu orang mengatakan kami. Sering terjadi di percakapan manusia. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azim. Ya, Allah berhak mengatakan fa inna qad fatanna, kami telah uji kaummu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, kami telah turunkan ya pada malam apa? Lailatul Qadar, turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Banyak Allah menggunakan kami, hadirin sekalian. Padahal Allah itu Esa. Tapi ini secara bahasa, bukan berarti Allah itu jamak. Ya, Allah jamak, la, Allah itu Esa. Nah, kemudian di sini Allah betul-betul menguji Bani Israel dengan adanya Samiri, Ya, ketika Nabi Musa bertemu dengan Tuhannya sekitar 40 hari, 1 bulan lebih begitu, Nabi Musa kembali, disebutkan dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-46 surah Toha ini, faraja'a Musa ila qaumih. Ya, faraja'a Musa ila qaumihi, Musa segera pulang menuju kaumnya. Ghadbana asifa, ghadban yani ghadab, marah. Sangat marah, sangat bersedih hati, asifa. Ana asif alaik. Orang Arab bilang ana asif alaik, sangat sedih, sangat kecewa dengan kamu. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Kata Nabi Musa alaihissalam, berkata kepada mereka, wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Ya, aku ini nemu, kalau bahasa kita, aku ini nemui Tuhan, Allah SWT, Tuhan kalian, Tuhan kita ini, Allah akan memberikan janji yang baik kepada kalian. Suruh nunggu, kok kamu nggak sabar? Ya, kok langsung kamu kemudian menyimpang? Begitu cepatnya kalian menyimpang seperti itu.
Afatala alaikumul ahdu an aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Kata Nabi Musa alaihissalam, apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu? Atau kau menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpahmu? Maka mengapa kau melanggar perjanjian dengan aku? Seperti itu. Apakah terlalu lama masa penungguan ini? Kan enggak terlalu lama. Hanya sebulan lebih 10 hari. Ya, terus kemudian kamu berubah seperti itu, akidah iman berubah, hilang, berbuat syirik, atau kamu memang suka dengan datangnya hukuman dari Allah? Nabi Musa sudah jengkelnya luar biasa. Kalian ini sengaja, kalau bahasa kasar, kalian ini sengaja menyembah patung Ijl ini, memang ingin dihukum sama Allah. Sudah Nabi Musa sudah marah, hadirin sekalian. Bayangkan, baru aja diselamatkan kok bisa berubah, hanya hitungan hari. Ya, di sini juga pelajaran bahwasanya kadang-kadang hadirin sekalian hati ini bisa berubah. Oleh karena itu Nabi menyuruh kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan kita berusaha untuk minta hidayah. Jangan sombong kita ini. Kita nggak tahu di akhir hidup kita. Ada orang Saudi, ya orang Saudi nih. Bayangin orang Arabi baru menulis kitab namanya As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah. As-Sira' itu pertentangan antara Islam dan Wathaniyah. Wathaniyah itu keberhalaan, ya paganisme, kesyirikan. Dah lama terpengaruh dengan ide-ide barat, akhirnya murtad. Ya, murtad, mati dalam keadaan apa? Murtad, padahal dia orang Arab, orang Islam. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bahkan mewajibkan berdoa pada setiap rakaat kita yang wajib 17 kali. Ya, berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat. Dalam ayat yang lain, siapa jalannya orang diberi nikmat itu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada dan apa? Salihin. Kita minta jalannya mereka ini. Ghairul maghdubi walad dallin, bukan jalannya orang yang maghdub, yang kau murkai, al-Yahud. Atau dallin, mereka sesat, Nasara. Ya, orang Yahudi dimurkai, dikutuk sama Allah karena mereka tahu yang benar tapi nggak mengamalkan. Orang Nasara dikatakan sesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Ya, maka siapa saja di antara umat Islam, kalau itu pintar, masya Allah, punya ilmu nggak diamalkan, syabihun bil Yahud, menyerupai orang apa? Yahudi. Kalau ada orang Islam beramal, beribadah tanpa ilmu, syabihun bin Nasara, dia menyerupai apa? Nasara. Asal beramal saja, nggak ada dalilnya. Ini jangan sampai kita mengikuti jalannya mereka. Kita pingin ihdinas siratal mustaqim, makanya Nabi mengajar kita doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu al-huda, petunjuk, wat tuqa, apa tuqa? Taqwa, wal afaf, wal afaf itu apa? Dijauhkan dari hal-hal yang haram. Diri ini dijauhkan dari hal-hal yang haram. Kemudian wal ghina, kecukupan. Dalam doa yang lain Nabi mengatakan, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikan aku hidayah dan luruskan aku ini. Luruskan omonganku, ucapanku. Hadirin sekalian, penting hidayah itu. Ya, hidayah ada dua macam. Ada yang pertama hidayah dalalah wal irsyad, dan yang kedua hidayah taufik wal ilham. Hidayah dalalah wal irsyad itu hidayah dari arahan ulama, ustadz, para nabi memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Qul hadza sabili fattabi'uni wa la tattabi'us subula. Wahai para nabi menggaris satu satu garis red begitu. Ya, wahai para sahabat, hadza sabili fattabi'u, ini jalanku, ikuti. Kemudian garis kiri kanan, hadza subul fala tattabi'u, jangan kau ikuti jalan-jalan. Setiap ini ada setan mengajak kalian untuk menyesatkan kalian. Ya, jadi Nabi itu memberikan apa? Petunjuk.
Seperti itu. Petunjuk ini harus dicari dengan apa? Kerja keras, dengan belajar, dengan membaca, mendengarkan, ya, mencatat. Hadirin sekalian, itu etika dalam belajar. Ya, kita bukan kayak Bukhari. Bukhari dengar langsung hafal. Makanya kalau menyuruh mencatat ilmu karena banyak faedah, manfaat. Kalau di sini Masya Allah hafal semuanya. Kan begitu. Kayak Bukhari. Hadirin sekalian. Seperti itu. Terkadang hidayah yang kedua, hidayah itu taufik wal ilham. Hidayah ini Allah sendiri yang langsung memasukkan ke relung hati seorang itu. Langsung sadar, dikasih tahu, ya, atau langsung sadar masuk Islam. Seperti Hamzah. Hamzah pamannya Nabi itu hidayah Islam masuk hatinya gara-gara mendengar ponakannya disakiti oleh Abu Jahal. Kan budaknya Abu Jahal ini melihat, ya, dari jauh dari Safah, ya, ke Mekah, ke Ka'bah. Di Ka'bah Nabi dimaki-maki habis sama Amr bin Hisham, Abu Jahal dan orang-orang Bani Mahzum. Ya, sorenya Hamzah ini pulang dari berburu. Kemudian disamperi sama budaknya Abu Jahal. Ya, wahai Hamzah, tahu kamu tadi pagi ponakanmu dihabisi sama Amr bin Hisham, sama Abul Hakam. Itu langsung muntah, itu nggak terima, ponakannya diledek. Mana sekarang Amr bin Hisham? Ya mungkin di sekitar Ka'bah. Didatangi, padahal ini suku-sukunya Bani Mahzum, sukunya Abu Jahal, duduk-duduk situ semuanya. Dia nggak peduli, langsung dipegang bajunya, ditarik, dipukul kepalanya pakai gagang panah itu sampai luka, sobek ini. Kemudian didorong jatuh. Ya, teman-temannya Amr bin Hisham mau mengeroyok Hamzah, tapi badannya Hamzah kuat. Katanya Amr bin Hisham, Abu Jahal, faham aku, jangan kalian memukuli Hamzah, aku memang salah, aku yang garai gitu ya, aku yang mulai untuk mencaci maki ponakannya. Langsung Hamzah mengatakan, ya Abul Hakam, tahu kamu engkau mencaci maki keponakanku, padahal aku sudah ada di atas agamanya. Langsung masuk Islam begitu saja. Hadirin sekalian. Nah, ini namanya apa? Hidayah taufik wal ilham. Seperti itu. Walhasil hidayah terkadang bisa berubah karena pengaruh-pengaruh. Ya, seperti karena kesombongan, ya, karena sombong orang susah mendapatkan hidayah. Jangan sampai sombong seperti Fir'aun, seperti iblis, karena dia sombong, susah untuk mendapatkan hidayah. Karena dia menyepelekan manusia, menolak kebenaran, menghina manusia. Itulah hakikat kesombongan, kata Nabi. Terkadang lebih cenderung untuk mencintai besti-bestinya, kalau bahasa kita, besti-bestinya, walaupun teman-temannya itu dalam keadaan batil, lebih disukai, lebih fanatik, terlalu berlebihan sama kelompoknya, sebagaimana yang terjadi pada Abu Talib, pamannya Nabi. Ya, ketika mau mati, Nabi itu mencoba untuk mentalkinkan ayat pamannya ini, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Aku akan bantu kamu dengan ucapan ini di sisi Allah. Aku akan bela kamu, ucapkan la ilaha illallah. Langsung datang rombongan, ada Amr bin Hisham, Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah. Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apa kamu enggak suka agama ayahmu Abdul Muttalib? Bayangkan, ngerayunya pintar, bukan orang lain. Agama ayahmu kamu enggak suka, benci. Kata Nabi, qul ya ammi la ilaha illallah. Ini langsung, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Ya ammi qul la ilaha illallah. Ini lagi, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Bingung ya. Sampai mati nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Lebih suka dengan apa? Temannya. Lebih suka dengan kelompoknya, nenek moyang, ya, adat istiadat, ya, yang semua tidak manfaat sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Begitu juga Bani Israel, karena sombong mudah terpengaruh. Ya, bahaya sekali kalau orang jauh dari iman, jauh dari masjid, jauh dari ilmu, mudah untuk terpengaruh. Fitnah akhir zaman seperti sekarang ini.
Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, badiru bil a'mal, segera kalian beramal. Ya, segera, jangan tunda untuk beramal saleh. Fitnan qaqita'il lil mudlim, sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang sangat gelap. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Bisa jadi orang itu paginya khair, paginya itu beriman, tapi sorenya menjadi apa? Kafir. Atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih baik, masih khair muslim, tapi paginya menjadi apa? Kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia itu menjual agamanya dengan sedikit daripada apa? Dunia. Ya seperti Bani Israel sampai membuat Musa marah, hadirin sekalian. Ya, bahkan Nabi Musa mengatakan, memang kalian menyimpang ini ingin dapat hukuman dari Allah. Ya, bahasa kasar seperti itu. Ya, memang kalian ingin dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Allah sudah berjanji kalian akan dapat begini. Ya, di sini juga Nabi Musa mengingatkan, hadirin sekalian, kalau kita beriman, beribadah, sabar dalam menanggung derita di dunia ini, dapat kita balasan-balasan yang baik di sisi Allah. Balasan dunia nggak ada artinya dibandingkan balasan apa? Di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana kaumnya Bani Israel juga ketika mengingatkan Qarun. Ya, waktu itu Qarun keluar dengan 70.000 pengikutnya, pegawai-pegawainya. Dikeluarkan semua perhiasannya, bajunya yang mewah. Sampai orang-orang awam waktu itu melihat, ya Qarun, dari mana hartamu ini? Begitu banyak hartamu ini. Ya, ibu-ibu pingin supaya anaknya jadi apa? Seperti Qarun. Seandainya anak-anakku nanti seperti Qarun. Luar biasa. Ya, orang mengatakan pada kamu, ya Qarun, kerja nggak capek-capek amat, kok hartamu banyak? Ya, ada yang mengatakan bahwa Qarun ini bukan dari Bani Israel. Ada yang mengatakan juga dia Bani Israel tapi kerja sama Fir'aun. Dia dibayar oleh Fir'aun untuk mengintai Bani Israel. Dia dapat uang banyak dari Fir'aun ini. Jadi dia pengkhianat seperti itu. Makanya kerja yang sedikit uangnya banyak. Begitulah para tauhid punya anak buah, ya, untuk menghabisi orang-orang yang suka protes, gitu. Dikasih uang banyak, hadirin sekalian. Ini termasuk Qarun. Ya, tapi orang-orang yang beriman menasihati, wahai manusia, jangan kamu terbujuk dengan Qarun. Apa yang kalian lakukan dengan amal saleh, dengan iman, lebih baik di sisi Allah nanti pahalanya daripada Qarun ini. Hartanya apa? Qarun itu orang-orang Bani Israel yang masih punya apa? Iman, menasihati, wahai manusia, jangan kamu terperdaya dengan Qarun ini, dengan hartanya. Apa yang kamu nanti miliki, pahala dari Allah di akhirat, gak ada artinya ini harta Qarun ini. Nah, inilah hadirin sekalian, pelajaran Al-Quran. Ya, pentingnya pelajaran apa? Al-Quran, supaya tidak dunia saja. Sama orang yang gimana gitu, wah begitu. Padahal dunia akan ditinggalkan. Ya, seperti itu. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam menegur ini, ya, diteruskan di sini oleh Allah, bagaimana jawabannya Bani Israel. Nabi Musa kan mengatakan, apakah kalian memang ingin hukuman Allah datang kepada kalian? Kok kalian seperti ini, mudah berubah, mengingkari Allah, kemudian berbuat syirik. Mereka mengatakan, ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna hummilna awzaram min zinatil qawm faqadhafnaha fakadhalika alqa as-samiri فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. Ya, mereka berkata, ya Musa, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Lihat, mereka masih bisa berkilah, membuat hila. Ya Musa, kita tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Akan tapi kita ini terpengaruh, ya, di mana kami kan harus membawa beban berat dari perhiasan kaum tersebut. Maksudnya ketika mereka keluar dari Mesir, wanita-wanita mereka itu
mengambil perhiasannya, emas-emasnya orang Mesir. Emas-emasnya orang apa? Mesir, ya kan? Kan tidak boleh, haram, ini bukan milik mereka. Nabi Harun menyuruh agar dilempar ke lubang, semua emasnya harus dipreteli dan dilempar ke lubang. Begitu juga Samiri, ya udah ditutup dengan tanah. Masalahnya adalah ketika itu disebutkan di sini, kemudian dia itu mengeluarkan dari lubang, Samir ini mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh sesuai dengan badan, ya, membentuk badan begitu. Anak sapi ini jadi dia patung, kemudian bersuara. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa, tapi Musa telah lupa. Maksudnya di sini begini, ketika mereka orang Bani Israel ini, ibu-ibu terutama, membuang emas, ya, Samiri melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh Bani Israel. Dia melihat apa? Malaikat Jibril menunggangi kuda. Ya. Kemudian bekas daripada injakan tanah yang diinjak oleh kudanya siapa? Malaikat Jibril diambil oleh Samiri. Diambil, kemudian digabungkan dengan emas, ya kan? Dibuat apa? Patung. Tiba-tiba patung ini bersuara, bukan berbicara, oh begitu ya. Langsung kaget. Bani Israel kok bisa bersuara? Maka Samiri mengatakan, wahai Bani Israel, hadza ilahukum. Inilah Tuhan apa? Kalian. Wa ilahu Musa. Dan Tuhannya siapa? Musa. Musa mencari Tuhannya, padahal Tuhannya di sini. Syuf, lihat hadirin sekalian. Kenapa Musa lagi nyari Tuhannya? Tuhannya ada di sini. Hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasya. Nah, kalimat fanasya, kata Nabi Musa lupa Tuhannya. Lah, tidak mungkin Nabi Musa lupa Tuhannya. Ya, ini tuduhan kepada orang saleh. Yang lupa itu Samiri. Yang lupa itu apa? Samiri, bahwa dia harus menyembah Allah tapi dia masih mempertahankan akidah wasaniyah, yaitu apa? Akidah kesyirikan. Itu yang terjadi, hadirin sekalian. Kok begitu mudah, cepat gitu loh. Hitungan hari sudah apa? Meninggalkan penyembahan kepada Allah. Ini muskilah Yahudi dari dulu, Bani Israel. Hadirin sekalian. Makanya kadang-kadang kalau orang itu akidahnya kurang kuat, mudah terpengaruh. Mudah apa? Terpengaruh. Ya, seperti sebelum ini kan kita ceritakan sama Allah, baru mereka diselamatkan dari lautan, berjalan sedikit ada desa situ, ada pohon besar, mereka menggantungkan senjata, kemudian dijadikan apa? Berkah, menyembah pohon itu, dianggap pohon itu apa? Berkah. Tiba-tiba Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikan untuk kita Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Ya Musa, a'udzubillah. Gimana mereka ini? Ya, kok bisa berbuat syirik? Minta dijadikan Tuhan lagi selain Allah? Itu pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika di Hunain. Akhir kehidupan Nabi kan perang Hunain. Ya, sebelum Tabuk, ya perang Hunain. Ya, di mana setelah Nabi menaklukkan Hunain, di desa itu ada orang menggantungkan senjatanya, macam-macam benda, kemudian mereka minta berkah di situ. Sama juga, ya Rasulullah, mereka ini orang-orang mu'allaf, orang-orang baru masuk Islam. Ij'alana ilahan kama lahum aliyah. A'udzubillah, kalian persis sama berkata sebagaimana pengikutnya Nabi Musa. Bagaimana kalian ini? Innakum qaumun tajhalun. Kalian ini memang bodoh luar biasa. Bodoh. Nah, makanya perlu belajar, hadirin sekalian. Makanya Imam Ahmad mengatakan, kalau orang sudah Islam, sudah dikeluarkan dari kekafiran, belajar sunnah. Belajar apa? Sunnah. Kenapa Islam dan sunnah? Ya, karena banyak orang Islam, amalannya nggak sesuai dengan apa? Sunnah. Ibadahnya campur bid'ah, akidahnya campur kesyirikan. Makanya Imam Ahmad berdoa, Allahumma ahyini bil Islam was sunnah, wa tawaffani bil Islam was sunnah.
Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan Islam dan sunnah, dan matikan aku dalam keadaan apa? Islam dan sunnah. Banyak orang yang penting muslim, ya Allah muslim tapi nggak sholat, khomer, nggak puasa Ramadan, ya pokoknya gitu, ya riba, ya korupsi, muslim. Yang penting habis ini nanti kita umroh, kan gitu ya. Habis korupsi apa umroh. Itu muslim kayak gini, hadirin sekalian. Gak mengenal sunnah. Kalau mengenal sunnah tidak mungkin dia begitu. Ya, penting belajar supaya tidak nanti hidayah ini hilang. Ya, bahaya hidayah ini macam-macam, hadirin sekalian. Tapi kalau Allah belum kasih hidayah tidak bisa. Terutama karena jabatan, ya, karena jabatan. Misalnya begini, kalau saya ini kerja di sini terus-menerus, ini kan nggak benar ini, banyak korupsi. Atasan saya nyuruh saya korupsi. Ya kan, teman-teman semua korupsi. Kalau saya nggak korupsi dipecat saya. Ini ikut korupsi sudah. Padahal masih ada opsi-opsi yang lain, ya kan? Dia rezeki tidak hanya di situ, kan begitu ya. Begitu juga ya terjadi pada Raja Heraklius. Heraklius itu dalam riwayat Bukhari disebutkan berdialog dengan Abu Sofyan. Ya, kan dikirimi surat sama Nabi suruh masuk Islam, Raja Romawi ini. Dia penasaran siapa sih Muhammad ini. Dipanggil Abu Sofyan, delegasi Arab yang dagang di Syam. Padahal Abu Sofyan musuhnya. Ya Abu Sofyan, aku ingin berdialog sama kamu tentang Muhammad ini. Cuma jangan dusta ya. Dia bilang jangan dusta. La, saya tidak mau dusta. Bayangkan musuhnya Abu Sofyan tidak mau dusta. Tapi siapa Muhammad ini? Bagaimana nasabnya? Apa yang diajarkan? Bagaimana pengikutnya? Bagaimana keluarganya? Ya, pernah ada keluarganya jadi raja gitu Nabi? Tidak pernah. Terus pernah kamu berperang sama dia? Pernah. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Dijelaskan semuanya. Intinya selesai. Kalau memang apa yang kamu ceritakan itu benar, wallahi dia akan menguasai daerah ini. Dan aku kalau ketemu sama dia, aku akan cuci kakinya ini. Aku akan cuci apa? Kaki ngomong di depan para rahib-rahib, pendeta, menteri-menteri. Seperti itu, geger semuanya menteri-menteri ini. Mereka khawatir raja ini masuk apa? Islam. Dikeluarkan orang Arab ini, keluar, tutup pintu-pintu. Rajanya kaget, Heraklius kaget, kok gini? Akhirnya dia paham, wah nanti mereka nguditan saya. Wahai menteri, wahai para pendeta-pendeta, jangan khawatir. Aku tadi itu menguji kalian cuma. Menguji apa? Kalian. Takut kerajaannya hilang. Ya, padahal dia tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah hadirin sekalian, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lama lah? Insya Allah.